wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuniar Adiati dari kelas 11 IPA 3 Dan saya Wanda Tresiranita Simarmata dari kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Bagian yang pertama, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang terjadi pada tanggal 2 September 1945. Pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur dan pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Mamoru Shigemitsu. Di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia, Letnan Jenderal Yoshihiro Nagono menyerahkan 9 samurai kepada pemimpin sekutu Mayor Jenderal D.C. Houghton sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Pemimpin pasukan Jepang di bagian timur Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Kupang, sedang mendengarkan hasil pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMAS Moresby. Pada tanggal 11 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat untuk menemui Panglima Jepang, yaitu Panglima Tinggi Terauchi Hisaichi yang menjanjikan Indonesia kemerdekaan. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini disebabkan oleh kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan Indonesia. Pada saat ini juga terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka diasingkan ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Ahmad Subarjo menjabat dua tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Diorema di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi dan pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Atas nama bangsa Indonesia, Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sambutan dan berita tentang proklamasi Indonesia menyebar di berbagai tempat. Pada tanggal 2 September 1945, Ketua Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat nomor 1. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam menyatakan dukungan terhadap proklamasi Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa di lapangan Ikaida dan juga di Hotel Eman. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Hari pertama mengesahkan UUD dan memilih presiden dan wakil presiden. Hari kedua, pembentukan Perdana Menteri dan pembagian wilayah. Hari ketiga, pembentukan 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan BKN. Suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai tanggal 6 Maret 1947. Dalam sidang ini, beberapa tokoh-tokoh penting hadir, seperti
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Jenderal Sudirman dilantik oleh IR Soekarno sebagai Panglima TNI di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 1947. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh penting berpendapat bahwa perlu adanya perubahan sistem pemerintahan sesuai dengan sistem politik pada saat itu. Yang pertama, penambahan fungsi KNIP sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Yang keempat, pengangkatan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong!